Cina tahun 70-an dan 80-an adalah negara miskin, rakyatnya kelaparan. Kondisinya jauh di bawah kita. Deng Xiaoping membuat kebijakan membuka Cina untuk investasi dari luar negeri di industri manufaktur, dengan menyediakan pekerja murah dari Cina. Banyak sekali perusahaan tertarik berinvestasi di Cina kala itu. Dari sana, Cina menjadi punya cukup dana untuk mengembangkan negaranya dengan berinvestasi di infrastruktur, teknologi, dan pendidikan. Langkah tersebut efektif dan membuatnya menjadi negara superpower dalam 30 tahun. Bahkan Cina bisa berinvestasi di luar negeri, dan memberikan hutang ke negara lain bahkan negara maju. Tetapi, akibat pertumbuhan yang terlalu cepat, saat ini ekonomi Cina stagnan. Pertumbuhan ekonomi dan konsumsinya melambat, sulit mencari tenaga kerja murah, banyak pengangguran, dan lain-lain. Dan saat itu, mulailah Cina memainkan politik luar negerinya yang dinilai invasif. Apa pengaruhnya pada negara kita? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi Cina? Apa yang harus kita lakukan? Kita simak analisa para pakar berikut ini. Jadi, saya itu sangat terinspirasi dengan how China grow, tumbuh. Saya sangat terinspirasi. Saya ini anti ofensifnya kebijakan Cina di luar negeri. Tapi di dalam negeri bagaimana cara Cina membangun, itu saya cemburu sekali. Karena itu yang harus kita tiru. Saat ini kita mengikuti map atau peta kebijakan luar negerinya Cina. Harusnya kita nggak usah ikutin, tapi mengikuti cara Cina membangun. Jadi kalau kita di Lemhanas, bahwa ada yang namanya nation interest. Dan kita tahu, nation interest tersering adalah nation threat to other country. Jadi untuk menghidupkan 1,5 miliar manusia Tiongkok punya nation interest, dan nation interest itu bisa jadi nation threat buat negara lain, terutama Indonesia kalau nggak paham. Jadi banyak sekali kebijakan nation interestnya Tiongkok adalah untuk Lebensraum, untuk hajat hidupnya bangsa mereka, ada country first. Jadi dia perlu bahan baku, dia perlu segala macam, dan itu dibarter. Nah, barter ini merugikan, tapi kacamatanya ini mau saya lurusin dulu supaya bukan anti orang Cina atau berbisnis dengan Cinanya. Tapi kita harus punya studi. Di Cina itu ada studi, atau gini deh, kita mundur sebentar. Di CIA, di Langley. Di sana itu ada desk khusus Indonesia. Ada mungkin 7-8 doktor. Yang setiap kebijakan Indonesia, desk yang lain juga ada di negara lain. Cuma lihat, oh ini pura-pura, ini bohong, ini true, ini gitu. Mereka analisa, sehingga kebijakan yang dibuat dan kebijakan nanti Amerika bekerja sama waktu Indonesia, itu benar-benar semua kebijakan kalau kerjasama harus menguntungkan Amerika. China punya desk kalau kerja sama Pakistan, gimana cara kita untung gede, dan dia pura-pura untung, dia punya. Nah, Indonesia ini nggak punya studi dengan Cina, studi dengan Jepang, studi dengan Eropa, studi dengan Amerika, itu nggak punya lembaga studi yang dia untung, kita untung, tapi kita lebih untung. Kita tuh benar-benar nggak ada. Itu yang istilah gue, mengerti bernegara nggak sih ini gitu loh. Karena itu kita harus melihat China dari dalam dan apa kebijakannya dari luar. China ini kan sekarang ekonomi kedua terbesar di dunia. Kemudian Amerika sedang mengalami penurunan pengaruh. Misalnya sekarang itu makin banyak negara bertransaksi minyak dalam yuan atau non US dollar. ASEAN pun makin mengurangi ketergantungan pada US dollar. Negara-negara barat juga, karena memang China ini eksportir terbesar di dunia, membuat barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara manapun dia bisa menghasilkan gitu dengan harga yang kompetitif tentu saja. Kemudian juga Amerika mengalami kemerosotan karena reserve ya, cadangan devisa. Banyak negara itu sekarang berkurang dalam bentuk US dollarnya, makin diversifikasi segala macam gitulah. Dari segi teknologi juga luar biasa. Mereka mengembangkan sudah 5G, kemudian persenjataan juga luar biasa. Kemudian di dalam hal kereta cepat juga tidak ada yang mengalahkan China, sehingga sudah di atas 50.000 kilometer itu kereta cepatnya. Seluruh dunia di luar China kalau digabung kalah panjangnya dengan China itu. Teknologi apapun mereka bisa menjawab. Jadi faktanya itu, dan Amerika iri dominasinya. Mereka tidak bisa lagi berutang sesukanya, cetak uang, makin tidak laku. Dia punya
segalanya. Bisa dikatakan kalau secara ekonomi dia superpower. Tapi ada masalah di dalam China, angka pengangguran naik, kemudian mereka over capacity, pabrik bajanya, pabrik semennya over capacity semua. Nah, salah satu upaya untuk soft landingnya China itu over capacity-nya dia bawa ke luar kan. Semennya dia ada investasi di mana-mana, kemudian juga bajanya, kereta cepat penuh dengan besi baja dan sebagainya. Nah, dan kemudian memang karakteristik investasi China itu membawa sebanyak mungkin pekerjanya. Karena itu dia untuk mengurangi pengangguran di sana. Tapi kan kedaulatan 100% di tangan kita, aturan di tangan kita. Karena pekerja asing itu kalau punya keahlian boleh datang ke Indonesia, tapi mereka bayar $100 per bulan per orang. Nah, itu yang tidak diterapkan. Jadi ya salah kita. Kan kita harusnya udah tahu ya bahwa China itu untuk menjadi superpower kan harus punya kepastian. Superpower ekonomi, saya nggak bicara politik. Industri di China itu luar biasa. Tidak ada satu negara pun yang besar ya, yang industrinya di dalam ekonominya itu tertinggi. Ekspor China itu 94% industri manufaktur. Nah, industri manufaktur ini butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya di China ada tapi sangat tidak cukup. Jadi dia lewat obornya, one belt one route itu berupaya untuk memperlancar arus bahan baku dari berbagai negara untuk masuk ke sana. Kalau bisa bahan bakunya mereka kuasai, mereka menguasai tambangnya juga, tidak sekedar beli tapi mereka menguasai tambangnya juga. Dan situ perilaku yang menurut saya wajar. Amerika juga dulu pada masanya ya seperti itu. Nah, yang saya protes adalah kenapa mengambil sumber daya alam. Cuman itu toh. Jadi dia targeted sekali cara China membangun itu sumber daya alam. Jadi saya takut Indonesia nanti kayak Nauru. Nauru itu penghasil P2O5 atau fosfat. Tapi ini Amerika yang asshole-nya ya. Diambil, Nauru sangat kaya. Tapi sekarang Nauru nggak punya, fosfatnya habis. Jadi jangan sampai cucu cicit kita bilang, Eyang, dulu katanya di Indonesia ada nikel ya. Nikelnya jadi apa ya? Counterpartnya apa? Saya cuma mau nanya itu doang. Bang Rene, Anda sudah mengamati dan bermain pada isu tentang hubungan dengan China itu sudah puluhan tahun. Mereka yang jahat memperlakukan kita dalam berbagai kerjasama bisnis atau investasi, atau kita yang blow on? Dua-duanya, saya kira. Iya, oke. Dua-duanya. Di satu sisi lah, kalau kita blow on itu berarti kita nggak mempersiapkan diri ya untuk menghadapi sebuah Cina yang maju begitu pesatnya dalam 30 tahun terakhir ini dan tidak diantisipasi oleh pemerintahan pasca Soeharto setelahnya. Yang gampang juga deh. Kenapa kita harus menyebut China coba? Cina ya Cina. Kenapa China? Karena Bahkan Tiongkok. Nah, bahkan Tiongkok Ada perpresnya itu ada perpres. Oke. Jadi kita itu selalu ragu-ragu ya, terutama di level elit untuk mengatakan Cina itu memang adalah sebuah keniscayaan ya menurut saya di dalam konteks geopolitik Indonesia terutama yang hubungannya kan mundur jauh, ini kan bukan baru sekedar setelah 1990 normalisasi hubungan terus ini kan 1000 tahun. Saya kira Presiden Soeharto itu adalah satu-satunya pemimpin dibandingin pemimpin lain yang berani memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan Cina, tapi sekaligus juga berani memulihkan hubungan itu dengan Cina juga. Jadi memang di elit kita itu ada semacam ketidakjelasan dalam memposisikan terutama dalam 10 tahun terakhir ini tentang bagaimana sih kita harus berhadapan dengan Cina. Coba periksa deh di KL semua. Ada nggak yang bisa bahasa Cina dan bisa membaca dan menulis? Katakan bahwa dia tricky dalam hal apapun, berbisnis juga begitu. Jadi memang Cina itu cara berpikirnya menurut saya ya, itu is buying time, beli waktu. Kita kan berpikirnya 5 tahun, 10 tahun presiden ganti-ganti. Cina enggak, main 50 tahun, main 100 tahun. Dan saya kira investasi dia yang sekarang yang terjadi di sini, Hambantota di Sri Lanka, koridor di Pakistan, Zimbabwe, itu adalah bermain dalam jangka panjang. Karena mereka tahu jumlah penduduk yang terlalu besar sekarang ini tidak akan mampu dalam 50 tahun ke depan untuk menopang rakyatnya. Apakah misalnya dalam kasus investasi kereta api cepat misalnya, kenapa kok dia menjadi membengkak yang menjadi tidak karuan 8 miliar US dollar dari kesepakatan awal
5,1, 5,2 miliar. Kenapa dia kok membengkak sebegitu besar deh? Budget overrun-nya itu gede sekali. Karena kita nggak pernah lihat secara teliti perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka. Memang kita mau dibilang blow on kayak nggak blow on, tapi saya pertanyaannya saya kembalikan lagi. Tolong carikan saya di KL di dalam Republik ini yang punya orang-orang khusus yang bisa membaca perkembangan ini. Ada nggak? Apakah di Bappenas ada buku besar yang menganalisa seluruh kemungkinan yang terjadi terhadap proyek kereta api cepat? Karena bahasa. Kan harusnya di perjanjian itu ada bahasa China, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Tapi apakah terjemahannya sama? Apakah artinya sama? Kan dua hal yang berbeda. Bahwa betul ada terjemahan itu, kita bisa coba deh cek di Bappenas. Ada nggak buku yang menganalisa tentang proyek ini? Ini proyek gede soalnya. Ini bukan proyek kecil. Ini kan melalui Bappenas, Bang. Kemana bukunya? Enggak lewat Bappenas. Mana lewat Bappenas? Ini bukan perencanaan Bappenas ini. Terus siapa yang merencanakannya? Titah Pak Jokowi. Itu titah Pak Jokowi. Tapi tiba-tiba keluarlah keputusan Pak Jokowi untuk mengonkan kembali dan menyerahkan tanggung jawab proyek ini dari Kementerian Teknis yang harusnya ngurusin kereta api ke Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN. Jadi menurut saya jangan cari siapa yang bertanggung jawab. Jokowi 100% bertanggung jawab, terlepas dari siapa yang membisikkan. Satu lagi barangkali alasan Pak Jokowi waktu itu, saya waktu ke China karena pada bulan Maret 2015 Pak Jokowi itu ke Jepang dan ke China. Nah waktu ke China itu diajak sama Xi Jinping naik kereta cepat. Beijing Tianjin. Iya kan, betul kan, naik kereta cepat. Enak, kita harus punya begitu. Jadi mimpi aja Pak Jokowi ini. Cina itu memahami benar tentang perilaku kita, tentang cara berpikir kita, dan sebaliknya kita itu tidak malah memahami apa yang mereka ingin lakukan terhadap kita kan. Karena saya setuju bahwa Jokowi mengatakan bahwa kita perlu tech ini supaya ada lompatan teknologinya kan. Kira-kira kita bypass kan, kita tuh tidak merencanakan dengan benar. Apakah seorang kepala negara boleh mengatakan saya mau yang ini, saya mau yang itu, tanpa mempersiapkan feasibility studies, tanpa mempersiapkan analisa dampak dari investasi ini terhadap eksistensi. Saya kebetulan bicara sama teman-teman pemerintah juga kan, sama Pak Luhut juga saya bicara, sama deputinya saya bicara, dengan wamen BUMN yang bertanggung jawab untuk urusan kereta api ini bicara. Nah mereka ini mengatakan, mereka itu jangan Pak Luhut atau siapa gitu, saya samarkan namanya. Mereka ini mengatakan, ini kita cuci piring karena prosesnya tidak benar. Memang ada proses resentment sebenarnya, kejengkelan yang begitu. Bahkan kan menterinya menolak, Menteri Pak Jonan itu menolak, dia tidak setuju dan tidak memberikan izin. Waktu groundbreaking itu belum ada izinnya. Tapi yang ingin kita katakan juga di sini yang harus perlu diingat gini. Selama ini kan kita melihat bahwa Cina secara teknologi maju banget, secara finansial kuat sekali, secara soft power juga kuat sekali. Ya artinya antara Iran dan Saudi tentang itu kan soft power sebenarnya. Kuat sekali, dan seolah-olah bahwa kita ini kayak banci, malu-malu. Kita mau pro Cina benar atau enggak sih? Mana ada sih kepala negara yang berbicara di depan DPR dan mengatakan saya menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari strategi masa depan saya. Dia ngomong di DPR, dia mengumumkan bahwa itu ada yang namanya Xi Jinping mengatakan itu. Iya, jalur sutra maritim. Nggak ada jalur sutra maritim. Yang ada ya jalur sutra yang kita kenal selama ini. Ini kan sesuatu yang baru. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini dibahas di Komisi 1? Apakah ini dibahas? Apa sih maksudnya dia dengan menyatakan ini di depan kita? Apakah Kemlu mempunyai strategi tentang yang namanya jalur sutra maritim ini? Jangan-jangan kok saya curiganya adalah Cina ini memang sebuah kekuatan imperialistik baru ya, yang khawatir kalau Indonesia ini memiliki konsepsi sendiri tentang poros maritim dunia, jalur perdagangan dia mati, ketutup. Cina adalah anggota Dewan Tetap Keamanan PBB. Cina adalah negara dengan kekuatan nuklir, tapi Cina juga adalah negara dengan jalur pantai terpendek. Beda dengan Amerika, Kanada, Inggris, Prancis. Jadi jalur dia kalau di laut itu ketutup, selesai. Petanya Cina yang ada ini peta
saya dapat dari sebuah kapal nelayan yang ditangkap oleh Ibu Rini di Natuna. Ibu Susi. Peta ini menunjukkan tahunnya itu tahun 1994. Di pojok kanan atas itu dibilang untuk kepentingan internal. Tapi secara internal dia sudah membuat blok-blok yang disebut sebagai kawasan penangkapan ikan. Kota-kota kecil tuh ya, dengan koordinat-koordinatnya. Kita tahu sekarang Nine Dash Line itu sebenarnya di koordinat berapa. Oke. Tapi kenapa Cina selalu mengatakan ke kita bahwa kita mengakui kedaulatan Indonesia di Natuna. Tapi kalian tuh terus mengganggu kita karena dianggap bahwa enggak, wilayah di sekitar Natuna itu adalah wilayah penangkapan ikan payah. Jadi yang menjadi pertanyaan, itu wilayah laut kita apa bukan sih? Menurut data mereka, ini kan data mereka. berarti mereka mengakui bahwa milik mereka. Secara tidak langsung kan, datanya data mereka kok. Tapi kita kan nggak pernah mempermasalahkan ini. Ini pernah dibawa sama Ibu Susi, dibawas di dalam sebuah, karena ini dapatnya tahun 2016 kok. Ini dibawa ke Presiden Jokowi. Menurut saya waktu itu usulannya adalah supaya kita agak serius dong untuk membahas yang namanya Nine Dash Line ini. Kok wilayahnya sampai ke bawah-bawah mendekati Selat Karimata, dan oleh Jokowi, dan itu semua mengejutkan adalah, dan semua negara ASEAN juga mengejutkan, dia bawa kapal perang ke Natuna, dia rapat kabinet di sana. Sebenarnya pada satu sisi kita juga bisa menyatakan tidak, pada titik mana kita menyatakan itu tidak. Jadi artinya antara kepentingan investasi dan kepentingan geopolitik itu kan kita nggak bisa membalance. Sekarang mungkin balance-nya itu lebih berat di investasinya, ketimbang misalnya bicara soal kedaulatan, soal visi geopolitik, dan ini ya menyedihkan sebenarnya.